resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfer news from Arsenal in the last half an hour that confirmed the signing of Gabriel Jesus from Manchester City. Let's see progression in the squad, let's see progression individually. I think this project is going to go bang. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jesus, Smith Rowe, Zinchenko, berita cedera Arsenal dan tanggal kembali menjelang pertandingan Liga Eropa. Setelah kemenangan mengesankan Arsenal atas Liverpool di Liga Premier pada akhir pekan, fokus beralih kembali ke Eropa saat mereka melakukan perjalanan ke Norwegia. Di sana mereka akan menghadapi Bodo Glimt yang duduk di urutan kedua grup setelah kalah 3-0 dari The Gunners Kamis lalu di Stadion Emirates. Itu adalah tim yang dirotasi yang berhasil meraih kemenangan di depan penonton tuan rumah yang menanti, menunjukkan bahwa keputusan serupa dapat dibuat ketika datang ke berita tim pada hari Kamis. Akan ada beberapa absen penting dari pertandingan dengan beberapa pemain yang juga diragukan. Gabriel Jesus. Yang pertama ada nama Gabriel Jesus yang mengalami cedera selama pertandingan Liverpool. Kekhawatiran utama datang saat Kostas Tsimikas menangkap pemain Brasil itu dengan lengan yang terayun-ayun menjatuhkannya ke tanah dengan cepat meskipun ia melanjutkan untuk beberapa saat sebelum dibawa keluar. Sementara Arteta tidak yakin apakah Jesus akan tersedia, laporan menunjukkan bahwa dia akan tersedia setelah pemeriksaan gegar otak yang sesuai. Alexander Zinchenko melewatkan pelatihan Arsenal minggu lalu dan menurut laporan Football London, pemain internasional Ukraina itu berjuang kembali dari masalah seputar betisnya. Dia telah melewatkan jeda internasional dan sejak itu melewatkan bentrokan melawan Bodo Glimt dan Liverpool. Dia mengalami cedera otot lagi dan mari kita lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, kata manajer itu kepada Sky Sports Minggu. Emil Smith Rowe. Pemain muda Arsenal Emil Smith Rowe telah berjuang untuk menjalani musimnya sejauh ini. Menderita cedera pada pramusim sebelum kembali dari bangku cadangan melawan Manchester United. Namun itu tidak berlangsung lama, dengan pemain sayap itu berjuang dengan cedera lain saat pemanasan. Pemain internasional Inggris itu telah menjalani operasi yang akan membuatnya absen untuk waktu yang lama tanpa tanggal kembali yang ditetapkan pada saat ini. Mohamed Elneny. Dan yang terakhir ada nama Mohamed Elneny yang menderita cedera hamstring yang dideritanya saat melawan Fulham bulan lalu. Kemungkinan akan membuatnya absen sampai kira-kira tahun baru, dengan Arteta menggambarkan cedera itu sebagai jangka panjang. Dengan jadwal pertandingan yang sibuk di depan, The Gunners akan tertarik untuk melibatkan pemain internasional Mesir itu sekali lagi, meskipun tidak ada tanggal kembali yang ditetapkan untuk sang gelandang. Pemain pinjaman Arsenal tampil gacor di berbagai klub. Arsenal sedang adem di pucuk klasemen Liga Premier Inggris 2022-2023. Evolusi The Gunners nampaknya sukses di bawah arahan Mikel Arteta sebagai manajer. Keputusan Arteta untuk meminjamkan beberapa pemain Arsenal nampaknya juga tepat. Jika Arsenal menang atas Liverpool, pekan lalu banyak pemain pinjaman Arsenal yang turut bersinar. Nicolas Pepe yang dilabeli sebagai pembelian gagal Arsenal mampu mencetak gol di Ligue 1 untuk Nice. Pepe berkontribusi gol kala Nice membungkam Troyes dengan skor akhir 3-2. Kebanggaan berbeda dirasakan Valérien Balogun yang saat ini dipinjamkan ke Reims. Mereka berhasil menahan imbang Paris Saint-Germain tanpa gol. Sebelumnya Balogun berkontribusi gol untuk Inggris U21. Dari Serie A ada Pablo Mari yang selalu diandalkan Monza sebagai stopper mereka. Mari mencetak sebiji gol kala Monza mengalahkan Spezia 2-0. Itu merupakan gol pertama Mari di Italia. Ada juga pemain terlupakan Arsenal, Auston Trusty, bek kelahiran Amerika Serikat berusia 24 tahun itu mencetak brace kala Birmingham City menumbangkan Bristol City pada lanjutan Championship dengan laga berakhir 3-0 untuk Blues. Harry Clark, jebolan Akademi Arsenal, mempersembahkan gol untuk Stoke City ketika mengimbangi Burnley. Itu merupakan gol kedua pemuda asal Ipswich tersebut. Mikel Arteta, saya sadar akan dipecat Arsenal.
Mikel Arteta tiba-tiba membicarakan mengenai ancaman pemecatan dirinya di tengah performa Arsenal yang sedang garang-garangnya. Di awal-awal kepelatihannya memang banyak yang meragukan kualitas Arteta, terlebih hasil-hasil inkonsisten yang didapatkan Arsenal. Perlahan tapi pasti Arteta sukses merevolusi tim dengan membangun skuad muda Meriam London yang punya kapasitas serta mentalitas tangguh untuk menjadi kontender juara musim ini. Kendati begitu, Arteta memahami cepat atau lambat surat pemecatan dari petinggi klub bisa saja datang menghampirinya. Sebagai seorang manajer, mungkin kekhawatiran terbesar adalah dipecat, tuturnya di podcast Football People milik Michael Kelvin. Saya membuat keputusan yang sangat saya sadari di hari saya membuat keputusan untuk menjadi pelatih. Saya katakan itu akan terjadi hari ini, esok, dalam waktu sebulan, dalam waktu 10 tahun, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, sambungnya. Tapi itu tidak dapat mengendalikan emosi saya dan itu tidak bisa menjadi alasan kenapa saya melakukan hal-hal tertentu atau tidak, katanya lagi. Bagi saya sekarang ketakutannya adalah membuat orang-orang menjadi kecewa, tandas pria 40 tahun tersebut. Arsenal mengincar mantan striker Barcelona, Ferran Jutgla. Arsenal sedang mempertimbangkan kemungkinan pindah musim panas untuk mantan striker Barcelona, Ferran Jutgla. Jutgla telah berkembang menjadi pencetak gol yang konsisten setelah memilih untuk bergabung dengan klub Belgia, klub Brugge dari Barcelona pada awal musim. Striker berusia 23 tahun itu menjadi frustasi karena kurangnya peluang tim utama di Camp Nou dengan mencetak 2 gol dalam 9 penampilan musim panas lalu. Dengan mencetak 2 gol dalam 9 penampilan musim lalu setelah mencetak 19 gol yang mengesankan untuk tim B pada 2021-2022. Penampilannya di Brugge telah menarik perhatian di seluruh Eropa dan menurut laporan dari TheDoviHighs.com, Arsenal tertarik untuk mengajukan tawaran senilai 15 juta pound sterling. Namun pelatih asal PEX itu masih mencari bala bantuan menyerang, terutama jika ia mencapai tujuannya untuk membawa sepak bola Liga Champions kembali ke Stadion Emirates pada 2023. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Spent all my